Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria remaja yang bernama Halam yang tinggal di sebuah pohon di tengah hutan. Nah, si Halam ini padahal punya rumah yang sangat besar karena ayahnya merupakan seorang manajer leasing, namun karena ibunya sudah meninggal membuat si Halam jadi orang yang sangat penyendiri sehingga dia pun tinggal di rumah pohon. Lalu di pagi harinya terlihat kakaknya si Halam yang bernama Lucy yang akan pindah ke Tasik untuk melanjutkan kuliahnya di sana. Lalu setelah si Lucy pergi, giliran si Halam yang ditawari pekerjaan oleh ayahnya sebelum kuliah dimulai, namun si Halam bilang kalau dia nggak mau kuliah dan dia pun langsung pergi meninggalkan ayahnya. Kegiatan dengan ngecat pintu gudang di dekat danau dan tanpa sengaja kakinya pun tersangkut sebuah tali yang ternyata itu adalah tali yang terikat ke perahu kecil yang sudah tenggelam. Nah, barulah di keesokan harinya si Halam pun memberitahu kalau perahu kecil itu ada di dasar danau kepada si ayah, dan si Halam bilang kalau jika ibunya tidak akan mati hanya karena tenggelam, namun si ayah menjawab kalau ibunya mengkonsumsi banyak obat penenang sehingga menyebabkan overdosis sebelum ibunya naik ke perahu. Dan si ayah juga meminta agar si Halam merelakan ibunya, namun si Halam menjawab kalau dia tidak percaya jika itu adalah kecelakaan. Singkat waktu di malam harinya si Halam pun mencari berkas penyebab kematian ibunya dan di situ tertulis jika ibunya mati karena overdosis. Lalu di pagi harinya si Halam pun mendapatkan telepon dari kakaknya yaitu si Lucy, dan saat dia menerima telepon terlihat si ibu tiri yang sangat mencurigakan, dan benar saja si ibu tiri mengambil kunci kamarnya si Halam dan dia juga mengambil diari sekaligus memfotokopinya. Lalu si Halam pun kembali ke gubuknya, namun tak lama tiba-tiba si ibu tiri datang ke gubuknya si Halam. Nah, di situ si ibu tiri pun mengembalikan kunci sambil membacakan beberapa isi dari diarinya si Halam, yang membuat si Halam pun jadi naik darah kepada si ibu tiri dan juga menuduhnya sebagai penyebab kematian ibunya. Namun si ibu tiri malah nyengir ketika diancam oleh si Halam, dan si Halam yang udah kesal langsung nyekek si ibu tiri, namun si ibu tiri punya senjata yaitu dengan memegang terongnya si Halam yang udah kerasa gede, dan akhirnya mereka pun beres suradu mekanik sempat membuat si Halam menyesal dan dia pun memutuskan untuk kabur dari rumah dan mencari pekerjaan di London. Singkat cerita, si Halam pun sampai di kota London, lalu dia pun nyoba narik duit dari ATM tapi ternyata nggak ada saldonya. Hingga dia pun bingung dan tidur di atap gedung, dan di pagi harinya si Halam pun terbangun karena banyak berit yang ikut tidur dengannya. Namun tak lama dia pun melihat sesosok wanita yang mirip sekali dengan almarhum ibunya, dan si Halam pun langsung bergegas mengikuti kemana wanita itu pergi. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang HRD di sebuah hotel. Lalu si Halam pun memberanikan diri untuk bertanya lowongan pekerjaan kepada wanita itu. Nah, nama wanita ini bernama Kate, dan si Halam bilang kalau dia sangat membutuhkan sekali pekerjaan, dan si Kate yang baik pun langsung menawari pekerjaan di dapur karena hanya itu yang masih kosong. Singkat waktu setelah beres kerja, si Halam pun dengan sengaja mengikuti si Kate pulang, namun ternyata si Kate mampir dulu di sebuah kafe dan bertemu dengan seorang pria di sana. Dan si Halam pun tetap menunggunya hingga akhirnya si Halam pun berhasil tahu tempat tinggalnya si Kate. Nah, setelah tahu di mana si Kate tinggal, si Halam pun langsung pulang ke gubuknya dan melihat KTP ibunya yang memang si Kate ini mirip banget dengan ibunya si Halam. Lalu di keesokan harinya si Halam pun pergi ke rumahnya si Kate sepulang dia kerja, dan ternyata dia nekat ngebobol pintu rumahnya si Kate dan dia pun langsung kakaratak di dalam rumahnya si Kate. Lalu dia pun melihat ke jendela dan dia pun mendapatkan ide saat melihat ke arah gedung tempat dia bekerja, namun tak lama si Kate pun sampai ke rumahnya dan si Halam pun langsung kabur lewat jendela dan bersembunyi di cerobol atap. Lalu di keesokan harinya si Halam pun menyempatkan ke atap gedung tempat dia bekerja, dan dari atas sanalah si Halam bisa melihat langsung ke kosannya si Kate. Namun saat kembali dari atap gedung, dia pun ditegur oleh seorang pria yang bernama Alas Dair. Nah, ternyata si Alas ini adalah selingkuhannya si Kate ya. Lalu di malam harinya si Halam pun bebas nohong si Kate dari atas gedung tersebut menggunakan kekeran yang dia beli dari tukang mainan. Namun di keesokan harinya saat mau ditolong lagi, tiba-tiba si Kate ngajak seorang cowok ke kosannya dan mereka terlihat mau beradu mekanik yang membuat si Halam pun panik dan langsung menuju ke atap kosannya si Kate. Nah, singkat waktu si Halam pun datang ke kantor polisi untuk melaporkan kalau ibu tirinya lah yang jadi penyebab kematian ibunya. Dan si Halam membawa bukti kalau ibunya bukan mati karena overdosis tapi karena dilelapkan ke danau sama si ibu tiri.
Dan si Alam juga bilang ke si Pak Polisi kalau tujuannya si Ibu Tiri ini adalah untuk menguasai harta ayahnya. Nah, setelah dari kantor polisi, si Alam pun sampai di tempat kerja, namun dia malah naik ke atas atap dan tanpa dia sadari dia diikuti sama si Alas. Yang membuat si Alam pun jadi ketahuan kalau dia suka ngintip si Kit. Nah, si Alas pun langsung mengancam dan akan melaporkan kelakuannya si Alam kepada si Kit. Namun si Alam gak takut sama sekali karena si Alam juga menyimpan kartu asnya si Alas yang sudah beristri tapi masih beradu mekanik sama wanita lain. Namun tetap aja si Alas langsung memecat si Alam pada saat itu dan dia juga langsung mengusir si Alam dari gedung tersebut. Singkat waktu si Alas pun baru pulang kerja, namun tiba-tiba ada si Alam di rumahnya yang sedang bersama anak dan juga istrinya si Alas. Namun si Alam ternyata hanya meminta tanda tangan supaya pesangonnya dibayar oleh kantor dan dia juga tidak membocorkan rahasia adu mekaniknya si Alas dengan si Kit. Nah, gara-gara dipecat secara tidak hormat, si Alam pun langsung ditawari pekerjaan yang lebih baik lagi oleh si Kit, yaitu menjadi porter, dan si Alam pun sangat senang dengan tawaran dari si Kit tersebut. Singkat waktu di keesokan harinya, si Kit mengucapkan selamat ulang tahun kepada si Alam dan si Kit akan mengajak si Alam abok-abokan nanti malam, dan di malam harinya mereka pun sudah ada di sebuah bar yang ada di daerah Praga, Bandung. Nah, setelah abok parah, si Kit pun jadi pengen adu mekanik dan dia pun langsung mengajak si Alam untuk menemaninya ke kosan. Nah, saat di kosan, si Kit pun mulai menggoda lalu blab micet kepada si Alam, namun si Alam yang masih bonafik pun malah menolak ajakan yang gak mungkin laki-laki manapun tolak. Nah, di pagi harinya saat si Alam bekerja, dia pun mendapatkan job untuk mengantarkan barang ke sebuah kamar dan ternyata di dalam kamar itu udah ada si Kit yang kayaknya udah pengen banget. Lalu sepulang kerja, si Alam kembali mengikuti si Kit yang sekarang lagi pasia sama si Alas, dan si Alam ngeliat si Alas yang udah main fisik kepada si Kit dan si Alam pun langsung tidak tinggal diam. Namun si Alas yang badannya lebih gede daripada si Alam dengan mudah langsung ngebabuk si Alam sampai nambruk. Nah, si Alas pun langsung menceritakan kelakuannya si Alam yang suka ngintip si Kit dari atap gedung yang membuat si Kit pun jadi marah dan si Alam pun langsung menjelaskan kalau si Kit ini mirip banget dengan ibunya. Namun si Kit yang udah ambak banget pun langsung menyuruh si Alam untuk pergi dari kosannya sekaligus memecatnya. Singkat waktu si Alam datang kembali kepada si Kit untuk meminta kerja dan si Alam juga menjelaskan kalau dirinya emang sayang banget kepada si Kit. Lalu si Alam pun langsung dibawa masuk ke kosannya si Kit sambil ditelanjangi dan si Alam pun langsung disuruh menjelaskan kenapa dirinya berperilaku sangat aneh. Lalu si Alam pun menunjukkan KTP ibunya kepada si Kit dan si Alam juga menunjukkan barang-barang yang sering dipakai pada saat digubuk di atas pohon. Termasuk topi musang dan juga daster ibunya, dan si Kit pun langsung inisiatif memakai daster almarhum ibunya si Alam. Okay? You okay? Singkat cerita, tiba-tiba si Ibu Tiri menemukan keberadaannya si Alam dan saat itu si Ibu Tiri lagi ngobrol dengan si Alam. Dan tiba-tiba si Kit pun langsung ikut nimbrung ngobrol dengan mereka dan si Ibu Tiri langsung ngeh kalau si Kit ini mirip banget dengan ibunya si Alam. Namun tak lama ternyata ayahnya si Alam juga ada di situ dan si Kit pun langsung disuruh keluar karena ini urusan keluarga. Lalu si ayah pun bilang kalau si ayah udah tahu skandal adu mekanik si Alam dengan si Ibu Tiri dan si ayah bilang kalau si Alam lah yang memaksa ngajak gitu-gituan kepada si Ibu Tiri. Nah, si Alam yang ngerasa dipitnah pun langsung ngegas kepada si ayah kalau si Ibu Tiri lah yang pengen dicolok duluan. Nah, si Alam juga menegaskan kembali kepada ayahnya kalau si Ibu Tiri lah yang udah membunuh ibunya dan si Alam pun langsung pergi meninggalkan mereka. Namun si Ibu Tiri langsung mengejar si Alam dan meminta maaf, namun si Ibu Tiri bilang juga kalau dirinya sama sekali nggak ngebunuh ibunya dan si Ibu Tiri meminta agar si Alam jangan menganggap dirinya sebagai ublab bicep. Dan si Ibu Tiri pun langsung nanya kepada si Alam gimana rasanya adu mekanik sama cewek yang mirip dengan ibunya sendiri. Nah, di situ si Alam langsung dendam banget ya kepada si Ibu Tiri. Singkat waktu si Alam pun langsung mendatangi si Ibu Tiri dan si Alam pun langsung mengikat si Ibu Tiri lalu ngelelapinnya ke tenuan danau. Namun si Alam akhirnya mengangkat kembali si Ibu Tiri karena gak tega kalau si Ibu Tiri mati dan tak lama datang si ayah yang bilang kalau si Ibu Tiri gak salah apa-apa dan si ayah lah yang udah ngerusak semuanya. Dan akhirnya si ayah pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau ibunya itu sudah mengalami gangguan psikologis karena suka ngobat terlalu banyak.
Dan ibunya si Alam ini suka naik perahu lalu ngejeburin diri ke dalam danau dan si ibunya ini tidak bisa berenang. Yang membuat si ayah lama-kelamaan merasa lelah karena itu terus terjadi hingga akhirnya si ibu pun dibiarin lelap karena itu keinginan ibunya sendiri. Singkat waktu si Alam pun kembali menemui si Cat dan dia bilang kalau dia udah menyelesaikan urusan keluarganya. Dan dia juga pengen terusin ngelanjutin adu mekaniknya sama si Cat, namun ternyata si Cat mah emang kegatelan yang gak bisa lama-lama gak ada cowok. Dan ternyata di dalam kamarnya si Cat ada cowok yang udah lungse karena dia udah bucat. Makanya si Alam sama sekali gak dibiarin masuk dan si Cat pun bilang minta maaf kepada si Alam kalau dia gak bisa setia. Namun untung saja si Alam sekarang mah udah penyabar lalu dia pun pergi meninggalkan si Cat dengan lapang dada dan film pun berakhir.